Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Ya, pun. Pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Saya mohon Ibu Bapak Guru di sini yang sudah hadir. Terima kasih atas waktunya. Dewan Guru, Kepala Sekolah dan staf TU di sini. Terima kasih atas waktunya untuk kita berkumpul di sini. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif mampu mendorong murid untuk dapat berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses menerapkan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif: 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. Terus 3. Nilai-nilai kebijakan. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol guru. 7. Keyakinan kelas. Dan 8. Segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif di sini, disiplin positif adalah pembiasaan hal-hal yang baik mencakup sikap ataupun perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini yang dimaksud dengan disiplin positif. 3. Nilai-nilai kebijakan. Di sini nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebijakan atau institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di sini Ibu Premier program. Di sini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus di sini ada kedisiplinan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia yang keempat. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Ini yang disebut dengan kebutuhan
kasih sayang dan rasa diterima, diperlakukan, disayangi, dicintai berbagai teman, saudara dan semuanya lah ya, itu namanya rasa dicintai. Terus kerjasama menjadi bagian dalam kelompok, kesenangan dalam bermain, humor, antusias dan tertawa. Penguasaan, dan di sini juga ada penguasaan dari kebutuhan dasar manusia, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia, motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini namanya motivasi ekstrinsik. Itu yang dari luar. Itu yang tadi kan ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau ini itu dari dalam. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang namanya motivasi intrinsik. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini pastinya kita sebagai seorang pendidik sudah sering menerapkan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, mungkin tadinya saya lebih menerapkan tentang hukuman ini, di mana pemikiran saya kalau saya menerapkan sebagai pendidik itu, anak itu akan menjadi disiplin. Nah, setelah saya mempelajari tentang budaya positif yang ada di guru penggerak ini, saya yakin dan percaya ternyata selama yang saya percaya itu salah tentang penghukuman anak-anak itu. Ternyata kita penghukuman anak-anak itu yang sering kita lakukan itu bisa membunuh karakter siswa kita. Di sini kalau misalnya kita konsekuensi, nah konsekuensi ini mungkin jarang kita terapkan. Sebenarnya konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan, kalau tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, itu namanya konsekuensi. Jadi anak itu tahu kesalahannya apa, terus dia tahu apa yang perlu dibuat. Nah, di sini yang paling bagus ternyata ini di sini restitusi. Restitusi itu menciptakan komunikasi kita kepada anak itu tanpa menghukum anak itu sendiri, tanpa kita kita harus mendengarkan dulu permasalahannya apa, baru kita mengambil kesimpulan apa yang harus kita tindaki. Namanya restitusi. Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya itu sendiri. Di sini yang dinamakan restitusi. Nah, posisi kontrol guru yang sudah saya sebutkan tadi di sini sebagai penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Nah, di sini yang tadi saya bilang, tadi saya sering melakukan penghukuman. Mungkin di sini semua kita sudah pernah melakukan. Ternyata yang paling baik dalam posisi kontrol 5 guru ini adalah manajer. Manajer itu dari semua ini dari 5 itu sudah mencakup semua di sini. Kalau dia sebagai pemantau itu kita hanya menanyakan saja, misalnya kamu tahu nggak kesalahan kamu apa yang sudah kamu langgar. Nah, seperti itu kalau dia sebagai pemantau. Sebagai teman, nah di sini sebagai penghukum, nada dan cara bicaranya itu berbeda. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya seperti melotot, menunjuk atau menghardik. Misalnya contohnya seperti ini. Kamu tahu nggak, Sulit? Kamu sudah datang terlambat. Kenapa kamu bisa datang terlambat? Sudah kamu jalan senang keliling lapangan. Nah, itu jatuhnya sebagai penghukum. Nah, kalau misalnya kita sebagai merasa bersalah, suaranya itu agak lembut, Sulis. Apakah kamu tahu kamu sudah melanggar peraturan? Nah, memelas, terus itu bahasa tubuhnya merapat kepada anak.
Nah, terus itu pemantau. Nah, kalau memantau ini tadi yang saya bilang tadi, suaranya itu datang ke rasa tubuhnya formal. Ya biasa saja, gitu, karena dia hanya memantau. Nah, di sini manajer ini yang paling bagus kata saya tadi itu, nada suaranya itu tulus, tidak kaku dan bahasa tubuhnya mendekat kepada murid. Nah, di sini posisi kita sebagai manajer itu paling baik di antara posisi 5 ini tadi. Nah, yang sering kita terapkan nantinya insya Allah posisi manajer ini agar murid itu tidak merasa dia melakukan kesalahan itu, dia takut gitu, saya takut dihukum, saya takut ini. Tidak, dia nanti akan menemukan solusi apa yang telah dia lakukan. Misalnya dia bangunnya kesiangan, gimana solusinya agar dia tidak bangun kesiangan gitu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Penghukum misalnya, silakan kamu lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Membuat rasa bersalah, ibu kan sudah datang, ibu kan sudah sering ingatkan, kenapa kamu ulangi? Ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, itu tadi membuat rasa bersalah. Soalnya kita kecewa sama dia, itu dia merasa bersalah. Oh iya ya, kenapa sih saya membuat guru saya merasa kecewa? Terus sebagai teman, ayo dong tolong penuhi peraturan sekolah, tolong bantu ibu ya, jangan datang terlambat lagi. Nah, itu sebagai teman. Kalau kita ngobrol sebagai kawan, bukan antara guru dan murid. Pemantau, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya, kamu akan berhadapan dengan guru BK. Nah, berarti bukan kita yang untuk menyelesaikan masalahnya itu, kita serahkan kepada orang yang melakukan hukuman seperti itu. Guru BK-nya, bukan kita yang memberikan hukuman. Terus yang manajer ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu, nak? Kita bertanya kepada peserta didik itu, apakah kita tahu atas kesalahannya? Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Kita menanyakan kepada peserta didik itu, apakah ia tahu kesalahannya, apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Terus di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Terkadang kita nggak tahu ya, itu keyakinan kelas. Jadi semua murid itu kita minta pendapat dan semuanya harus kita ikuti. Nah, sebenarnya kita pilih saja yang mana yang mudah diingat atau mudah disepakati anak-anak. Untuk apa kita buat banyak-banyak kesepakatan kelas tapi tidak bisa disepakati oleh murid tersebut? Kita buatnya pilih di antara kesepakatan itu yang paling banyak disepakati peserta didik, baru kita terapkan. Terus semua warga kelas itu berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas melalui kegiatan musyawarah dan saling mengutarakan pendapat. Nah, di sini kan semuanya harus kita berikan pendapat semua. Kita nggak boleh oh ya pendapat kamu apa? Terus nggak kita tanya yang lainnya. Semuanya harus kita minta pendapatnya. Nah, di sini kita membuat keyakinan kelas itu contohnya kayak curah pendapat lah, semua kita berpendapat di mana keyakinan yang pendapatnya yang paling banyak, paling banyak disepakati, itu yang akan kita sepakati bersama seperti itu. Nah, pembuatan keyakinan kelas di sini. Nah, di sini sudah mereka tuliskan tentang curah pendapat. Di sini saya membantu peserta didik saya untuk menuntun mereka apa yang akan mereka tulis, dan di sini mereka sudah menempelkan, peserta didik ini sudah menempelkan keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Nah, di sini keyakinan kelas yang disepakati adalah kejujuran,
Saya harus disiplin, saya tidak boleh datang terlambat. Terus kalau mereka ada tugas dalam mengingat tuh, oh iya saya punya rasa tanggung jawab dalam keyakinan kelas saya kemarin. Saya sudah menyepakati keyakinan kelas saya tentang tanggung jawab seperti itu. Terus menghargai orang lain, nah mereka juga tidak akan maunya mau ribut-ributan atau gontok-gontokan lagi yang selama ini sering kita rasakan di kelas kan, atau sering ribut gitu. Karena kita belum menerapkan keyakinan kelas. Sudah kita terapkan, tapi mungkin tidak terlalu efektif. Nah sekarang kita dalam penjelasan budaya positif ini, semoga saya pribadi akan lebih baik lagi, dan ini yang saya sampaikan dengan rekan-rekan semua agar kita bisa menerapkan keyakinan kelas bersama-sama. Nah di sini ada segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah kemarin saya sudah melakukan tentang segitiga restitusi ini, saya terapkan kepada Arlina dan Nia kemarin. Karena Nia itu kemarin dia ribut sama kawannya Angga karena hasil kerjaannya dicontek. Nah seharusnya kan selama ini yang saya terapkan, saya langsung marah-marah, kenapa kamu Angga? Saya langsung menghukum mereka gitu tanpa menanyakan dulu apa kesalahannya. Nah, di sini saya coba menerapkan segitiga restitusi itu. Saya menanyakan kepada Nia, saya dengar tuh dari guru yang mengajar bahasa Lampung, katanya Nia ribut ya sama Angga. Iya Bu, kenapa Nia kamu bisa ribut sama Angga? Iya Bu, karena pekerjaan saya dicontek sama Angga. Jadi saya marah-marah Bu sama Angga. Oh iya, wajar saja Nia. Kita sebagai manusia yang punya si rasa kesalahan. Saya juga mungkin kalau di posisi Nia, mungkin marah-marah juga karena saya sudah bekerja keras mengerjakan Angga itu saja mencontek gitu kan. Nah, terus validasi tindakan yang salah. Apakah kamu tahu Nia kesalahan kamu sudah marah-marah itu kira-kira itu baik atau tidak? Tidak Bu. Terus apa tindakan kamu yang kamu lakukan jika kamu mengetahui kesalahan kamu? Iya Bu, katanya saya akan meningkatkan kesabaran saya lagi agar saya tidak mudah marah. Nah di sini menanyakan keyakinan kelas. Di sini saya menanyakan, oh iya Nia, kira-kira keyakinan kelas apa nih yang sudah kamu langgar atau tidak kamu terapkan? Rasa tanggung jawab dan rasa sabar Bu. Oh iya, saya kurang rasa sabar Bu. Saya seharusnya lebih sabar lagi, saya tidak marah-marah sehingga tidak mengganggu pembelajaran di dalam kelas. Oh ya sudah, kalau kamu sudah mengetahui kesalahan kamu, lain kali jangan diulang lagi ya Nia. Seperti itu, ternyata itu cara yang efektif untuk kita melakukan penanganan atas masalah-masalah kita kepada peserta didik kita. Kita menanyakan apakah solusinya, apa tindakan yang harus dia lakukan tanpa kita harus melakukannya. Nah, di sini penutup. Dalam beberapa program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, standar nasional pendidikan yang seperti diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kita sebagai peserta didik, sebagai guru kepada peserta didik itu kita harus mempunyai sistem AMO atau kita menuntut membimbing peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terkadang kan kita sebagai guru, saya sendiri pribadi sebagai guru, terkadang saya tidak memikirkan apakah peserta didik ini menyukai pelajaran ini atau enggak, apa kelebihan dan apa kekurangan peserta didik ini. Selama ini saya mungkin pembelajaran yang saya terapkan adalah mungkin teacher center. Saya yang menerapkan, saya memberitahu pembelajaran itu, saya menjelaskan, udah itu tugas
tugas-tugas itu semuanya saya, mereka hanya mendengarkan saja. Ternyata selama ini penerapan itu kurang efektif dan kurang tepat. Gimana kita sebagai pendidik itu kita harus menuntut peserta didik sesuai dengan karakter minat bakat peserta didik tersebut. Nah, di sini kita sebagai peserta didik harus memiliki peran sebagai among yang saya sebutkan tadi ya. Nah, sekian terima kasih atas penyampaian saya tentang budaya positif. Di sini ada yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan guru tentang ya, Ibu silakan ke depan, Ibu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan pertanyaan, saya akan merefleksi pemaparan dari Bu Santi sangat baik sekali dan sangat mudah dipahami, kami memahaminya semua. Yang ingin saya tanyakan adalah, pada saat ini budaya positif itu sebenarnya sudah kita terapkan, tetapi kurang efektif. Bagaimana solusinya agar siswa-siswi kita, terutama di sekolah kita SMP Negeri 14 Kota Bumi ini, dapat termotivasi dari dalam atau intrinsik agar mereka konsisten dalam menerapkan budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini tadi ada ya. Nah, di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, gimana caranya peserta didik kita agar dapat termotivasi terintrinsik ya Bu ya, yang dari dalam. Untuk kita sebagai guru, gimana caranya kita menumbuhkan? Kita harus mendekatkan diri dulu kepada peserta didik kita. Kita harus memotivasi. Nah, kalau kamu melakukan ini, dampaknya akan seperti ini loh, nah akan baik. Jika kamu melakukan hal yang tidak baik, dampaknya juga tidak akan baik. Nah, sebagai guru itu kita harus lebih dahulu mencontohkan yang terbaik dulu supaya peserta didik atau rekan-rekan kita bisa mencontoh hal-hal yang baik dari kita. Contoh misalnya kita menghukum atau memberi tahu nih, kamu jangan terlambat ya nak, sedangkan kita sebagai guru juga terlambat seperti itu. Berarti kita tidak menerapkan disiplin. Gimana akan terbentuk rasa disiplin dari dalam diri peserta didik itu jika gurunya juga tidak disiplin? Seperti itu Bu Mary. Ada yang mau bertanyakan lagi? Ibu, Bapak, Kak Sulis, Pak Edi, ada yang mau bertanyakan? Baik, terima kasih Ibu Santi atas penjelasannya. Di sini saya akan menanyakan, mungkin bisa minta slide di segitiga restitusi ini ya. Nah, perihal segitiga restitusi ini mungkin akan ada pertanyaan ketika proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua untuk menghasilkan murid. Yang dimaksudnya itu adalah apabila guru itu apakah langsung bertatap muka atau seperti bimbingan konseling gitu Bu yang dimaksudkan ketika memberikan dialognya. Dialognya kepada peserta didik. Oh iya. Nah, di sini kita sebagai guru, di sini kita menerapkan segitiga restitusi ini, kita harus nggak boleh begitu langsung. Kalau misalnya anaknya ada rasa bersalah, kita langsung, oh iya kamu seperti ini gitu, atau kamu salahnya seperti, tidak boleh langsung di situ atau di tempat halayak ramai, karena itu bisa membunuh karakternya. Terus kita panggil, misalnya kayak contoh kemarin yang saya terapkan kepada Adnina Samania, saya panggil mereka ke kantor, itu kita langsung bicara berdua gitu, tanpa ada yang mendengarkan. Jadi dia bisa memahami kesalahannya, dia bisa menyadari apa yang harus dia lakukan. Nah, setelah kita sampaikan kepada peserta didik itu, dia sudah menemukan solusi atas masalahnya. Misalnya kayak niat kemarin dia datang terlambat, dia bangun kesiangan. Saya tanyakan kan apa nih
itu Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ada siapa lagi yang mau bertanya? Ibu, kira-kira ada yang mau bertanya Bu? Tidak? Yang boleh, silakan. Baik, saya ingin bertanya lagi Bu. Tadi ada 5 posisi kontrol dari guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, manajer, kemudian teman. Nah, ya. Dari kelima posisi kontrol tersebut, kan tadi kalau nggak salah Ibu bilang yang paling baik adalah manajer. Namun manajer ini kan berproses, jadi butuh waktu. Apakah mungkin suatu ketika kita melakukan posisi kontrol lain selain manajer, refleks? Karena apa refleks? Ketika ada melakukan kesalahan, kita refleks gitu. Nah, ketika kita melakukan itu, apakah kita tergolong guru yang salah? Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Mary. Pertanyaannya sungguh luar biasa sekali, bagus ya. Dalam contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus yang Ibu Mary tanyakan tadi, apakah kita salah jika kita menerapkan bukan hanya manajer, misalnya kita penghukum atau sebagai pemantau atau sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai tidak salah. Kita bisa melakukan itu sesuai dengan apa permasalahannya. Tetapi nantinya setelah kita melakukan pendekatan kepada murid, posisi manajer inilah yang akan kita terapkan di posisi terakhirnya. Tidak salah karena sesuai dengan apa yang permasalahannya yang ada. Seperti itu Bu Mary. Sikap guru terhadap muridnya yang bisa disebut sebagai teman. Karena kalau di sini kan kita kalau melakukan pendekatan kepada siswa itu sebagai teman, terhadap siswa itu justru malah selalu mengartikan kan mereka itu terlalu iya. Jadi kesannya kayak guru itu dianggap kayak cuma sembahyang beneran, jadi bisa semua mau gitu. Dalam arti kayak mengajar atau pasokan menurut Bu Santi, kayak mana sikap seorang guru itu terhadap siswanya sebagai salah satu posisi pemberian. Terima kasih Bu Devi atas pertanyaannya sangat luar biasa. Gimana sih cara kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai teman? Nah itu tadi kata saya terkadang memang benar. Peserta didik ini kadang salah mengartikan. Kita menganggap mereka sebagai teman agar mereka tahu nih mereka itu kita anggap sebagai teman itu agar proses pembelajaran kita akan berjalan dengan baik. Ternyata mereka salah mengartikan. Nah itu tadi sesuai dengan apa kasusnya. Misalnya kasusnya kalau misalnya dia tidak menulis, kita tanya kenapa kamu tidak menulis? Kenapa? Kamu kurang suka dengan pembelajarannya atau kamu ada masalah lain? Nah, seolah kita bertanya kepada teman. Tapi terkadang peserta di sini kita tanya seperti itu, mereka beda pengertiannya. Nah, makanya di sini ada penerapan 5 posisi kontrol itu yang paling baik tadi yang manajer. Nih, kalau manajer ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu nak? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, dari posisi 5 posisi kontrol ini
paling baik kita terapkan. Tapi tadi kata saya tadi, kalau kita di guru SMP ini kan terkadang kita juga harus melakukan seperti penghukuman, penghukuman itu bukan dengan penghukuman yang ini membunuh karakter murid. Misalnya nih kita menghukum, kalau misalnya peserta didik kita si A tidak mengerjakan tugas, apa nih konsekuensinya? Konsekuensi yang kita berikan itu seperti dia menghafalkan, misalnya menghafalkan kalian, itu kan penghukumannya secara positif. Yang di sini yang kita tidak boleh itu penghukumannya secara negatif, misalnya kalau misalnya dia tidak menulis atau kita suruh lari lapangan. Nah, tapi kalau misalnya di pelajaran olahraga, misalnya kita sudah menyepakati kesepakatan itu, tapi dia melanggar, itu bukan hukuman Bu, tapi namanya konsekuensi. Nah, misalnya kalau waktu pas olahraga, ayo kamu sudah lari keliling lapangan 5 kali, itu bukan hukuman, itu konsekuensi atas tindakan yang dia lakukan karena dia dapat terlambat. Misalnya sudah tahu itu pelajaran olahraga, misalnya dia tidak disepakati bersama, tapi dia melanggarnya, seperti itu Bu. Sudah jelas Bu? Iya, terima kasih. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ibu, saya datang karena saya ambil soal itu. Di sini saya memperhatikan sekilas tentang penerapan disiplin positif pada siswa. Sedikit saya bertanya di sini, apakah kiat-kiat yang sudah dilakukan sebagai guru, calon penggerak dan juga wali kelas melihat kedisiplinan siswa kita yang jauh merosot, yang hadir hanya waktu saat mau ulangan, kemudian hadirnya saat mau mid semester, mau pas. Nah, bagaimana yang ceritanya? Bagaimana kiat-kiat langkah-langkah Ibu untuk siswa ini untuk lebih rajin sekolah, lebih disiplin hadir di sekolah, bukan hanya untuk mengambil nilai saja, tapi untuk kehadiran dalam proses kegiatan belajar. Dengan kiat-kiat yang diberikan, saya harapkan bisa meningkatkan disiplin siswa untuk hadir di sekolah, untuk rajin di sekolah, karena bukan hal rahasia lagi buat kita kalau siswa itu datangnya hanya pada saat mau ulangan, mau semesteran. Tapi saya harapkan sebagai guru calon penggerak dan juga sebagai wali kelas tentunya punya terobosan-terobosan yang sangat diharapkan untuk kemajuan sekolah, untuk meningkatkan disiplin kehadiran siswa di sekolah. Itu saja Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan untuk kepala sekolah kita Vivi. Pertanyaan Ibu sangat luar biasa. Nah, ini di sini sangat memotivasi saya untuk melakukan lebih baik